harap kalian tetap sehat-sehat di rumah ya, tetap semangat belajar. Sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembali akan memulai pelajaran kami bersama guru kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya pelajaran di hari ini dapat kami terima, dapat kami mengerti dengan baik. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran kedua saat ini ya. Nah, lihat buku halaman 10, buku tematiknya dibuka. Nah, kita akan belajar SBDP. Pelajaran SBDP ini kita akan belajar tentang tanda birama, tempo, dan tinggi rendahnya suatu lagu ya. Nah, dibuka di sana ada lagu Menanam Jagung. Tahu lagunya? Nah, itu lagunya mungkin sudah sering kalian dengar waktu kalian TK atau waktu kalian kecil ya, lagu anak-anak. Itu diciptakan oleh Ibu Sud, tulisannya diperhatikan, SOED, Ibu Sud ya. Nah, di sana ada keterangan tugas. Coba lihat, ayo melakukan. Nyanyikanlah lagu Menanam Jagung berikut dengan semangat. Nyanyikanlah lagu ini dengan tempo dan tinggi rendah yang sesuai. Nah, Miss akan nyanyikan dahulu. Kalian boleh lihat di media sosial yang lain ya untuk lagu Menanam Jagungnya ini. Oke, kira-kira lagunya seperti ini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu lagunya ya. Sekarang tugas kalian adalah ayo melakukan. Lakukan atau nyanyikan lagu tersebut seperti yang Miss contohkan tadi. Jadi tugas kalian adalah mengirimkan video rekaman menyanyi lagu Menanam Jagung ini. Ya, mengerti? Itu tugas satu kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 11. Perhatikan penulisan tanda dan simbol atau notasi yang terdapat pada lagu Menanam Jagung. Lihat kembali lagunya di halaman 10 itu. Apa yang merupakan tandanya? Di bawah tulisan menanam jagung adalah Do sama dengan C. Terus ada 2/4. Ada An dan T ya. Kita akan belajar tentang tanda birama. Nomor 1, tanda birama 2/4. Lihat 2/4 di dalam lagu tersebut. Itu artinya adalah dalam satu ketukan itu bernilai setengah ketuk ya. Jadi kalau kita mau menyanyi lagu itu biasanya kalau Miss di kelas 2 kemarin kan ada Miss ketuk-ketuk pakai pensil ya. Begini, siapa yang ingat di kelas 2 kemarin? Nah, itu artinya dalam 2 ketukan ada setengah ketuk ya. Nah, itu artinya. Terus ada tempo An dan T. Lihat di situ ada tulisan An dan T. Artinya lagu yang dinyanyikan itu dalam tempo yang sedang. Jadi tidak ngebut nyanyinya ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat seperti yang bisa nyanyikan tadi ya. Lagu dinyanyikan dengan tempo sedang seperti kecepatan langkah berjalan seperti biasa ya, mengalir seperti biasa. Terus yang ketiga, nada tidak dapat diperlihatkan tetapi dapat didengar. Jadi nada itu kita tidak bisa melihat nada, tapi kita bisa menyuarakannya, bisa memperdengarkannya ya. Arti dari nada. Oke, garis bawahi ini. Nada ialah bunyi yang getarannya teratur. Jadi dia teratur, ada iramanya ya. Ayo kawan, kita bersama. Nah, itu kan ada irama, ada ketukannya ya. Nah, terus dalam notasi angka, not ditentukan dengan angka 1. 1 itu do artinya. Angka 2 artinya re sampai ke angka 6. Perhatikan di bukunya ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada yang rendah ya. Titik yang rendah, perhatikan bukunya di halaman 11. 1
Tapi ada titik di bawahnya, 2 ada titik di bawahnya. Dari 1 sampai ke 7 yang titik bawah ini artinya nada itu kita nyanyikan dengan nada yang rendah, lebih rendah. Nah, kalau yang normalnya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1 titik. 1 titik artinya nadanya lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Kalau 1 itu do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do dia lebih tinggi daripada do, ya. Nah, kalian bisa mengulang atau mencoba sendiri di rumah ya. Jadi nadanya lebih tinggi daripada do yang biasa, ya. Oke, itu dibaca tentang aktivitas menyanyi notasi angka di halaman 11. Kita akan lanjut di halaman 12. Aku bisa. Jagung itu merupakan bahan makanan yang merupakan sumber energi kimia. Kimia itu apa? Seperti penjelasan Miss kemarin. Kimia itu artinya sesuatu yang kita diolah di dalam tubuh kita. Kalau kita makan, kita akan cerna makanan itu kan di dalam perut. Nah, itu namanya energi kimia, ya. Nah, terus selain bahan makanan, tuliskan sumber energi kimia yang lain. Contohnya apa? Proses apa yang merupakan adanya energi kimia? Ada pengolahan, ya. Nah, kalian bisa mencari mungkin informasinya di media sosial yang lain boleh, oke ya? Nah, tugas kalian yang ketiga adalah ayo mencari tahu. Ayo mencari tahu. Di sana ada gambar yang melakukan situasi masyarakat mengantri untuk mendapatkan BBM di SPBU. Apa arti kepanjangan dari BBM adalah bahan bakar minyak. SPBU apa? Stasiun pengisian bahan bakar umum, ya. Dilihat di sini. Nah, tugas kalian adalah kalian jawab nomor 1 sampai 10. Oke, mengapa orang-orang tersebut ingin mendapatkan BBM? Lihat, kalau mereka kan pakai motor atau pakai mobil, pakai kendaraan umum ya, atau kendaraan pribadi. Kalau mereka nggak ada BBM, nggak ada bahan bakar untuk mengoperasikan motor tersebut, bisa jalan nggak motornya? Nggak bisa jalan. Jadi, mengapa orang-orang tersebut ingin mendapatkan BBM? Nah, kalian jawab ya, sesuai dengan gambar yang ada. Nomor 1 sampai 10 itu kalian jawab di rumah. Oke, lanjut. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Tabel 1.2.1. Contohnya apa? Nah, sebelum ke sana Miss akan jelaskan dulu hak. Hak itu apa? Perbedaan antara hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Hak itu artinya segala sesuatu kita nikmati dengan cuma-cuma ya. Kita harus dapatkan hak kita ya. Kita dapatkan hak kita. Contoh, anak-anak sebagai seorang murid kelas 4, hak kalian apa? Hak kalian adalah mendapatkan informasi pembelajaran dari Miss ya. Karena kalian tugas kalian adalah belajar. Jadi hak kalian adalah menerima pelajaran dari Miss. Itu hak kalian. Oke. Kewajiban. Sekarang kewajiban. Kewajiban pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita. Kita harus menjalankan aturan kita. Nah, contohnya kembali seperti pembelajaran tadi. Kalau anak-anak melakukan kewajiban kalian apa? Ya, mungkin bukan kewajiban kalian juga ya, tapi orang tua membayar SPP, makanya anak-anak mendapatkan pendidikan. Atau kewajiban kalian sebagai murid di sekolah adalah menjalankan peraturan sekolah ya, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah peraturan kewajiban yang harus kalian jalankan. Oke, mengerti perbedaan hak dan kewajiban? Jadi singkatnya hak itu sesuatu yang kita terima ya setelah kita menjalankan kewajiban. Oke. Nah, kalau kewajiban itu kita menerima hak kita sesudah kita menjalankan kewajiban ya. Jadi kewajiban itu sesuatu yang kita harus lakukan sesuai dengan aturan. Ada aturan, kita harus wajib menjalankannya. Contoh,
aturan di jalan raya, harus pakai helm, harus punya SIM, harus punya surat-surat kendaraan bermotor, ya itu peraturannya. Kalau nggak ada itu, polisi bisa menangkap kita, bisa menilai kita, ya. Contohnya, oke, itu adalah hak dan kewajiban perbedaannya. Oke, sekarang bagaimana contoh? Di sini ada perbedaan dan hak dan kewajiban. Nah, kalian buat sebagai tugas kalian. Contoh hak kalian sebagai murid kelas 4 SD Hosana apa? Ya. Lalu contoh kewajiban kalian sebagai murid kelas 4 SD Hosana apa? Ya, dibuat di dalam tabel ini. Cukup 2 saja, 2 hak, 2 kewajiban. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana seharusnya? Lihat, di sana ada gambar, 2 gambar. Yang mana yang gambar nomor 1 itu ada air yang terus mengalir. Ya, terus mengalir. Nah, di gambar 2 airnya itu dipakai benar-benar untuk mencuci piring, ya. Nah, situasinya itu. Sekarang lihat, manakah gambar yang menunjukkan seseorang telah melakukan haknya dengan baik, menggunakan haknya. Menggunakan haknya adalah kita menikmati, ya. Segala sesuatu yang kita nikmati. Nah, kewajiban apa saja yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan kedua gambar tersebut. Jadi apa kewajiban kalian ketika kalian melihat ada 2 gambar ini? Satu gambar airnya tetap terus mengalir, ya, tanpa dipakai, ya. Airnya terus mengalir tanpa dipakai. Gambar yang kedua, airnya mengalir tapi dipakai untuk mencuci piring. Nah, di situ ada situasi yang kalian tentukan. Apa hak kalian? Apa kewajiban kalian melihat situasi yang ada pada gambar itu, ya? Oke, jadi untuk kita memanfaatkan sumber daya alam itu harus benar-benar kita lihat seefisiensi mungkin. Artinya kita harus manfaatkan dengan melakukan penghematan, ya. Kalau kita tidak hemat, seperti contoh air yang terus mengalir tanpa kita pakai, bisa habis nggak airnya? Nah, dia bisa habis, lama-lama airnya bisa habis dan kita nggak bisa pakai air lagi, ya. Jadi kita harus melakukan penghematan. Terus kalau kita airnya terus habis, contohnya kalau kalian bayar PDAM, ya, mama papa kan pasti marah sama kalian. Kenapa kok airnya terus dihidupkan keran airnya tapi nggak dipakai? Mubazir kan? Nah, yang namanya mubazir itu yang tidak boleh. Jadi kita harus melakukan penghematan. Cuci tangan, terus kita pakai untuk cuci piring itu dengan seperlunya, ya. Sesudah itu matikan keran airnya. Artinya kita nggak pakai lagi kan? Nah, kalau kita pakai baru kita hidupkan. Kalau tidak kita pakai, tidak kita hidupkan. Seperti contoh gambar nomor 1 tetap dihidupkan, tapi nggak digunakan kan airnya. Oke, itu saja penjelasan Miss di buku tematik. Kita akan lanjut sedikit ke buku LKS-nya. Sama seperti di buku tematik, kita belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada. Kalian bisa pelajarin, ya. Lihat dibaca di bukunya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nih, lihat ya, dibaca ulang, penjelasannya sama. Terus tugas kalian lihat di situ halaman 12. Keterangannya adalah untuk mengukur tempo lagu digunakan alat disebut dengan metronome. Metronome, ya. Secara umum tempo lagu dibagi menjadi 3. Ada tempo. Tempo itu kecepatan kita menyanyi, nah, ya, kecepatan kita menyanyikan suatu lagu. Ada yang lagu itu dinyanyikan dengan lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, namanya kalau untuk tempo yang lambat namanya largo. Kalau temponya sedang seperti lagu tadi namanya moderato. Kalau temponya cepat namanya allegro, ya. Nah, oke, itu dipelajari. Ini ada lagi tentang menyanyikan lagu, itu sudah tadi, ya. Oke, tentang hak dan kewajiban tadi juga sudah Miss jelaskan di tematik, di buku tematiknya. Tugas kalian adalah di halaman 14. Tuliskan pendapatmu tentang hal-hal berikut. Kemudian bacakan hasilnya. Nah, mengapa hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang? Jadi alasan kalian apa? Kenapa hak dan kewajiban itu harus kita jalankan seimbang? Artinya harus dilakukan sama-sama, sama haknya, sama juga kewajibannya. Kalau kita mendapatkan, kita juga harus memberi, ya. Jadi kita jalankan hak kita supaya kita kita jalankan kewajiban kita supaya kita mendapatkan hak kita. Kita jalankan dulu aturannya.
Kalau sudah jalankan aturan, kita akan mendapatkan hak kita. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, bolehkah menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban? Nah, itu kalian jawab. Oke ya, 1, 2, 3 kalian jawab. Halaman 16. Halaman 16 tentang HOTS. Kamu tentunya juga memiliki kewajiban yang merupakan bagian dari kesepakatan bersama yang harus ditaati dan dilaksanakan di rumah. Ceritakan kewajiban apa kalian sebagai anak. Kewajiban kalian di rumah apa? Sebagai anak, ya, bukan sebagai murid, tapi sebagai anak. Kewajiban apa yang harus kalian jalankan di rumah? Oke ya, itu dijawab di HOTS-nya. Lalu terakhir, survei karakter. Pada saat pembelajaran akan dimulai, Denis ternyata tidak membawa pensil untuk menulis dan seterusnya. Situasi itu kalian baca. Pertanyaannya adalah, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan Denis? Oke ya. Memang ini pilihan, tapi pilihlah jawaban yang benar-benar sesuai dengan karakter pada soal. Oke, mengerti anak-anak? Itu saja penjelasan dari Miss. Kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran kedua di hari ini. Kami sudah bisa mendengarkan dari guru kami. Ajarlah kami Tuhan supaya ilmu yang di hari ini dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat melakukan tugas yang diberikan oleh beliau. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak.